paling ya sehari itu dapat 10 kilo itu sudah banyak wes. Nanti satu harinya lagi panen cabai lagi dapat 10 kilo lagi. Itu tok wes. Oh ya, alhamdulillah. Terus apa? Saya mau nanya pendapat Bapak Salam tentang peran petani, peran kelompok tani bagi masyarakat itu bagaimana? Apa petani ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Kan ada hasil-hasil panen gitu gimana? Coba maksudnya kayak apa dulu diulangi lagi. Bagaimana pendapat Bapak Salam tentang peran para petani bagi masyarakat? Apa yang masyarakat dapatkan? Apa apa yang didapatkan masyarakat adanya kelompok tani, adanya para petani itu apa? Apa ada Kalau timbal balik apa memenuhi kebutuhan apa gimana? ya Apa kalau perekonomiannya gimana? kalau apa itu kalau di sini kan di desa Iya, apalagi di desa sini kan mayoritas orangnya apa petani daerah persawahan iya. ya otomatis kalau petaninya itu padinya baik, cabenya baik, harganya juga baik, otomatis sangat membantu sama petani dan juga sama masyarakat. Karena Hmm, masyarakat itu kalau panenan bagus, uh, dia itu ya bisa ikut buruh, bisa hmm. cari apa itu cari bekas-bekas apa itu panenan yang tersisa itu. Oh, Terus orang-orang yang kerja itu ya semangat kerja, jadi nggak rugi lah. Tapi kalau panenan rusak dan temureng, ya petaninya sakit kepala, akhirnya ditunda garapnya, akhirnya banyak yang nganggur orang-orang itu gitu. Dan di hmm. pasar juga ya begitu. Kalau orang tani ini panenan bagus, dia bisa beli apa-apa gitu, bisa belanja lah istilahnya. Dan apa-apa itu bisa normal, bisa lancar gitu, nggak sampai mahal, nggak sampai kekurangan jatah untuk Iya, bagi iya. kebutuhan pokok itu pengaruhnya itu. Oh, berarti lebih apa? Lebih berfungsi dalam meningkatkan di segi ekonomi ya, Pak Salam ya. Iya, Uang itu. iya, ya katanya Pak Prabowo, Pak Presiden ya begitu itu. Kalau petaninya ini sejahtera, semuanya ikut sejahtera. Iya. Orang-orang berpangkat pun, orang-orang kantor pun menikmati juga. Tapi Hmm, kalau petaninya ini, ya anggap saja kalau sampai impor beras itu, iya. kan susah juga. Bukan petani aja yang susah, orang-orang gede juga susah, apa-apa mahal gitu. Tapi kalau Hmm, bisa swasembada, bisa menstabilkan apa itu, menstabilkan harga, ya masyarakat ya terkena apa itu bisa sejahtera, apalagi petani juga gitu. iya, betul, betul, betul. Jadi apa itu pemerintah ya harus memperhatikan para Petani. petani, tulang tulang punggung Tulang bagi punggung kesejahteraan kehidupan. kehidupan warga masyarakat Oh, gitu. seperti itu. Oke, oke. Terus untuk sejauh ini gimana apa? Apakah sudah efektif pertaniannya Bapak Salam yang dilakukan? Maksudnya kayak udah berhasil? Apa udah sudah mencapai target yang diharapkan? Apa masih kayak gimana? Kalau di Indonesia sini ya, terutama di daerah saya Banyuwangi itu kan pertaniannya pertanian manual. Oh iya, Manual itu ya sebatas kemampuan manusianya, iya. tidak didukung dengan teknologi pertanian yang canggih kayak di Jepang, kayak di Cina itu kan. Hmm, Kalau di Jepang Cina alatnya sudah canggih,
Iya. Pertanian juga canggih, ada greenhouse apa itu. Kalau di sini kan tidak ada, namanya greenhouse tidak ada. Ya sawah-sawah, ya ibaratnya kayak padang padang ilalang itu sudah, pokoknya sudah alami itu sudah. Hmm, Ya, ya gitulah. begitulah. Bisa Makanya dikatakan sukses? Apa masih setengah ya sukses? kalau Sukses, sukses. kalau ukuran orang sini ya alhamdulillah Alhamdulillah. sukses. Untuk Alhamdulillah. untuk tanaman hari ini itu Hmm, ada hasilnya dibanding dengan alhamdulillah. hari-hari yang kemarin. Kalau musim hama kersek wereng itu, kalau Hmm, hujan besar, kalau banjir itu juga pengaruh juga sama hasil tanaman itu. Kadang tanamannya diantem hujan ya, cabenya diantem apa ya, bercak buah itu. Bercak buah itu berarti apa sih itu sih, pantek kayak cacar itu ya, itu membuat hmm, gagal panen juga gitu. Kadang diantem banjir itu layu fusarium, layu yang mati rambutnya. Jadi ya, ya itu sudah. Kalau sekarang kan hujannya jarang-jarang ya, apa itu pertanyaan kembali normal lagi, baik lagi. alhamdulillah. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan untuk pemenuhan keefektifan pertanian Bapak Salam? Apakah akan memperbaiki dari bibit-bibitan apa gimana? Bibitnya tapi udah oke kan ya? Udah yang paling super nggak sih bibit-bibit Kalau tanaman? kalau yang sekarang ini kayaknya sudah optimal sudah. Oh, Sekiranya itu ya, ya enggak kebingungan ya. Yang penting namanya pertanian zaman sekarang itu harus berani berubah, harus berani biaya, harus berani pupuk. Jadi zaman sekarang ini itu tergantung sama pupuk dan pupuk. Yang yang membuat kegagalan para petani panen itu kadang-kadang obat itu enggak enggak original, palsu. hmm, Itu yang dirugikan petani. Cuma kadang-kadang petani ini ya nggak nggak mikir ke tahu. situ. Yang penting dia beli obat murah, namanya murah kan banyak orang senang. Padahal yang Iya, mahal itu yang original, yang murah itu yang palsu. campuran. Tapi kadang-kadang saya kemarin tuh pernah beli obat-obatan itu murah, dapatnya banyak. Akhirnya cabu saya tidak mempan disemprot, penyakitnya tidak mempan, sehingga ya itu tadi gagal panen tadi itu merugikan. Hmm, Jadi yang untung itu yang jual, yang menjual itu ya tabiat yang kurang ajar itu, yang menghancurkan petani ya, iya ya. jual barang palsu itu. Emang Bapak Salam pernah ketipu apa? Pernah beli obat? Ya, sekarang itu kan di Shopee, Iya, di TikTok, asik. di media sosial itu kalau belanja kan tinggal klik 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 gitu. Hmm, Di situ kadang-kadang harganya jauh lebih murah daripada di toko gitu. iya iya. Tapi kalau kita itu tidak waspada, bisa ketipu barang palsu gitu. Jadi harus jeli, harus paham mana yang palsu, mana yang asli originalnya itu gitu. Kalau kalau di toko memang mahal, kacanya itu bisa 10.000, bisa 15-20 ribu gitu. Lebih murah di Shopee. Nah, di Shopee itu ada TikTok itu apa? Tidak usah capek-capek diantar ke rumah gitu. Ya tinggal pembelinya mau cerdik, mau bisa memahami nggak mana obat yang palsu, mana obat yang original. Soalnya ya bungkusnya itu ya bisa niru kayak di asli keluaran pabrik itu, dibuat sama, tapi isinya itu palsu. Itulah yang membuat kacau semuanya itu. Makanya Hmm, harus punya pengalaman, trik, dan tahu mana yang asli mana yang enggak itu. iya iya Jangan sampai iya. terulang lagi kayak saya kemarin apa itu, kena obat palsu itu. Jadi merusak tanaman ya? Apa langsung mati Hah? tanamannya? Kalau obatnya palsu, tanamannya? Ya,
ya obat palsu ya tidak ada pengaruhnya, tidak ada Oh, efektivitasnya, tidak ada, sehingga ya tanaman itu ya diserang penyakit. Kalau ukuran pupuk itu ya tidak ada pupuknya ya tidak bisa berkembang gitu. mm-mm. Tapi kalau obatnya, pupuknya yang asli original Yes. sesuai standarnya, ya bagus. Nah, gitu. Oh, seperti itu. Makanya Alhamdulillah. kayak orang-orang itu harus kasihan juga sama petaninya, jangan dibodohi, diberi harga murah tapi barangnya palsu, akhirnya yang celaka ya petaninya, ya masyarakat, ya dia sendiri nantinya yang membuat apa itu penghasilan berkurang Iya. atau penghasilan hancur, apa-apa mahal ya gara-gara begitu. Hmm. Pengaruhnya banyak aja. Yes, 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 yes. Hmm. Jadi kesimpulannya gini ya, Bapak Salam ya, apa peran kelompok tani itu lebih mengarah dalam meningkatkan perekonomian ya antara Ya, petani terus ada yang mengepul terus dijual di pasar kayak gitu ya, ya, berputar. Oke. ya harus begitu nih bang. Jadi Hmm, ada kelompoknya supaya bisa apa itu bisa membantu anggota-anggota iya, para petaninya, kesejahteraan para petani harus dipikirkan gitu. iya. Soalnya namanya orang bertani ini biayanya mahal. Mm-mm. Kalau sampai gagal panen yang kasihan, Yes, 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 biayanya yes. mahal, apa-apa mahal, obatnya pupuknya mahal, ongkos-ongkosan juga mahal. Terus Makanya harus harapannya harapannya Bapak Salam sebagai petani ini apa harapannya? Apakah akan diberi tunjangan-tunjangan? ya tergantung pemerintahannya. Kalau pemerintahan itu membela petani, Kalau sekarang kesejahteraan gimana? Pemerintahannya apa sudah oke apa masih kayak gimana? sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo ini memang diperhatikan sudah. Oh, Sekarang Indonesia sudah swasembada pangan, ya, iya, bisa ekspor beras, asik. terus pupuk-pupuknya bisa diekspor ke Malaysia, ke Hmm, Thailand, ke Filipina. waduh, mantap. Jadi diusahakan kebutuhan dalam negeri ini dipenuhi dulu, gitu, ya, supaya masyarakat tidak bingung, tidak kekurangan begitu. Yes, mantap. Betul.